Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Dokter Firdaus. Halo semuanya, apa kabar? Kayaknya udah lama banget nih aku nggak ngupload video ya. Kayaknya terakhir aku ngupload video tuh 2 bulan yang lalu apa ya? Maaf banget ya, karena memang manajemen waktu aku tuh masih berantakan banget. Terus juga kemarin itu bulan lalu juga aku sempat COVID, tapi alhamdulillah banget sekarang udah sembuh. Pokoknya semuanya harus jaga kesehatan ya. Nah, kan penasaran gak sih di sebelah aku siapa? Kan biasanya nih aku di kamar doang ngomong-ngomong sendiri. Nah, kali ini aku ditemani oleh seorang wanita. Nah, jadi ini adalah seorang sahabat aku, teman dari sejak SMA waktu di asrama. Terus juga saudara ya dan ya kita ya. Saudara juga, terus dokter gigi pribadi juga. Ini siapa lagi kalau bukan Dokter Danisa Laila Sofia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya kita mau bahas apa nih hari ini? Kok kita bisa ada di sini ya? Iya juga. Kenapa kita ada di sini? Kita kayak Jini nggak sih? Jadi sebenarnya kita tuh udah lama banget ya nggak ketemu. Iya udah. Udah lama. Padahal kita di satu kota, kita sama-sama di Banda Aceh, tapi kita nggak pernah ketemu. Benar. Nah, alhamdulillah sekarang kita udah bisa ketemu dan hari ini adalah ulang tahun Danisa. Happy birthday to you. Amin ya Allah. Apa nih doa? Di tahun 2021 yang baik-baik lah pokoknya semuanya. Jodoh sih utama. Ya siapa yang Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Nah, biasanya tuh aku kalau ketemu Danisa nih pasti aku nyuri ilmu nih dari dokter ini karena dia pinter banget dan aku kebetulan nih sekarang juga lagi punya Naurin kan yang alhamdulillah udah umur 9 bulan jadi lagi masa pertumbuhan gigi. Jadi aku sering banget nih buat konsul sama Danisa. Hari ini kita bakal bahas apa nih, Dok? Yes, Dok ya. Dok atau Danisa nih? Ada gak tau aja apa aja. Seenaknya aja. Mungkin kita bahas tentang kayak tumbuhan gigi anak, terus cara merawatnya seperti apa. Ya kayak yang itu curhat deh. Kita tulangin aja. Benar-benar. Ibu-ibu di rumah juga pengen tahu gimana. Kayaknya hampir setiap hari ya itu teror ya. Kayaknya emak-emak ini kalau udah jadi mama ya, nama tengahnya tuh udah ada khawatir gitu. Khawatir Mulyani gitu. Oh, jadi ada tambahan nama. Jadi ada tambahan nama. Oke, jadi langsung aja ya. Hari ini kita bahas tentang tumbuh kembang gigi anak. Dan sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan juga buat kalian yang ada pertanyaan, bisa banget langsung drop di kolom komentar atau DM di Instagram @kita. Instagram Dokter Danisa ada di sini. Cus follow ya. Oke, langsung aja ya kita bahas ke pertanyaan-pertanyaan yang paling sering Icu tanyain ya ke Danisa ya. Pertama, sebenarnya usia berapa ya idealnya pertumbuhan gigi anak? Jadi sebelumnya sebenarnya di dalam kandungan bayi itu sudah memiliki benih gigi. Jadi sejak janin usia 5-6 minggu sebenarnya udah ada benih gigi. Nah, ketika bayi lahir ke dunia, maka proses pertumbuhan giginya itu dimulai pada usia 6 bulan. Mulai dari 6 bulan ya? 6 bulan start? Iya, bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat. Oke. Gitu. Jadi mulai pertumbuhan giginya di usia 6 bulan. Usia Nah, 6 itu bulan. juga sesuai ada waktu-waktunya nih, karena kan gigi anak itu ada 20 biji ya. Jadi ada 10 atas dan 10 bawah. Masing-masing ada periodenya. Jadi gigi yang pertama kali tumbuh itu adalah gigi seri bawah. Yang bawah kayak ya? Sekarang anak bayi kalau misalnya kita lihat umur usia 5-6 bulan itu kan ada gigi 2 tuh yang di bawahnya. Yang bawah. Nah, itu yang paling pertama tumbuh. Sampai batas usia berapa gitu giginya itu awal kali harus tumbuh? Paling telatnya itu adalah sekitar 12 bulan. Oh gitu, berarti Iya. kalau 12 bulan nih anak belum tumbuh gigi. Iya, boleh dikonsultasikan ke dokter gigi. Bisa langsung ke dokter Danisa. Boleh. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi nih kadang kan mama tuh juga worry ya, pengen banget gigi anaknya itu rapi, jangan berantakan. Itu sebenarnya gimana ya caranya nih dari bayi tuh kita apain ini? Sebenarnya untuk gigi yang berantakan mungkin ada memang periode gigi yang memang kelihatan lebih berantakan itu ketika gigi bercampur. Kalau misalnya gigi susu ini kan sampai usia dia 22 bulan ya masih gigi susu. Nah, jarang gigi susu yang agak berantakan. Biasanya berantakan itu di gigi bercampur. Kenapa? Karena di usia gigi bercampur itu kan sudah mulai tumbuh gigi permanen nih. Jadi kan periode gigi susu tersebut akan ada periode tanggalnya lepas dengan sendirinya karena ada pertumbuhan dari gigi permanennya. Oh gitu. Ini sekalian ya mau nanya, mana tuh ada yang sama. Jadi gigi Naurin itu bentuknya tuh seperti ini nih, kayak gini. Jadi dia tumbuhnya itu pertama memang pas ya dari usia kayak 6 bulanan kayaknya dia tumbuh gigi seri bawah sesuai urutan gitu sesuai ya. urutan. Nah cuman sekarang itu gigi dia itu udah tumbuh 3 atas tuh kayak gini.
tapi yang tengah ini tuh kosong. Iya, Itu tuh aku bener-bener khawatir ya. Mungkin kalian juga ada nggak sih anaknya yang kayak gitu? Komen di bawah itu kayak gimana, Dok? Sebenarnya kan setiap anak pertumbuhannya beda-beda. Oke. Kalau misalnya ada sebagian anak yang sesuai sama urutan giginya, berarti dia normal gitu. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Naurin nggak normal, enggak. Oke. Karena setiap anak memang pertumbuhannya kan beda-beda nih, jadi nggak masalah, tetap dipantau aja sama bunda. Oh, dipantau. jadi dunia nggak sesempit itu ya? Iya, jangan khawatir yang berlebihan, terus aja diperhatikan asupan nutrisinya, terus diperhatikan setiap giginya tuh dibersihkan. Terus jadi pertanyaan juga nih, sebenarnya kan bayi ya, itu cara sikat giginya tuh kayak gimana? Terus pilih sikat gigi tuh kayak gimana gitu ya? Usia Naurin sekarang berapa? Sekarang Naurin alhamdulillah 9 bulan. 9 bulan. Ya, jadi cara membersihkan rongga mulut bayi itu bisa menggunakan pasta steril yang dibasahi dengan air hangat, tapi air yang masak ya. Oke. Nanti ibu bisa menaruh kasa steril itu di jempol atau di telunjuknya, kemudian dipijat gusi-gusinya. Oh gitu, berarti gusi-gusi juga ya? Iya, gusi-gusinya boleh dipijat sambil kita menstimulasi juga pertumbuhan dari gigi si Oh anak, gitu. Jadi sebenarnya kita nggak cuman ngebersihin ya, Iya. sekaligus menstimulasi pertumbuhan giginya. Iya, benar. Oke, lidahnya juga nggak sih, Dok? Lidah ya, Oh, lidah pokoknya ya. seluruh rongga mulut harus dibersihkan, Harus dibersihkan. termasuk lidahnya. Oke. Nah, itu untuk bisa nggak sih kalau misalnya Naurin tuh dia punya yang kayak gini ya. Jadi aku belum punya yang sikat gigi khusus bayi yang sikat gigi beneran kayak Iya. gitu. Jadi punya itu yang kayak silikon gini yang dimasukin ke jari. Bisa? Pakai kayak gitu bisa ya. Bisa. Bahkan itu dia seneng banget loh aku sikat giginya tuh. Karena jadi kayak bahan gigitan dia loh. Iya, jadi dia kayak tuh kayak titer berasa ya? kayak titer. Iya, oke. Nih Dok, masih tentang tumbuh gigi. Sebenarnya ciri-ciri anak tumbuh gigi itu seperti apa ya? Jadi ciri anak tumbuh gigi itu setiap anak pasti berbeda-beda. Mungkin ada sebagian anak-anak karena giginya tumbuh dia demam. Kemudian air liurnya jadi banyak. Oh iya benar. Rewel. Iya. Terus jadi GTM kan karena dia merasa nggak nyaman gitu. Karena posisinya ada suatu benda yang mau menembus gusinya gitu. Jadi kan Asik. seakan-akan dia itu perasaannya kayak nggak nyaman, kayak ada yang mau nyobek gusinya. Nah, itu salah satu ciri-cirinya semua. Ada nggak sih Dok, maksudnya tips cara gitu supaya ngatasi gusi dia yang sakit itu? Kalau misalnya anak lagi tumbuh gigi, sebenarnya itu adalah normal ya. Iya Karena, benar. dengan dia genggunakan titer, dengan dia gigit-gigit tangan itu nggak masalah, nggak Nggak apa-apa. apa-apa, ya. Itulah yang bisa menjadi stimulasinya nanti. Itu yang bisa meredakan rasa sakitnya itu. Oh. Atau juga bisa kita kasih kayak snack-snack atau sayur-sayur yang dipotong, karena kan tekstur makanan juga mempengaruhi ya, bisa menstimulasi juga gitu. Oh gitu. Bisa, atau mungkin bisa dikompres dengan air dingin atau apa sesuatu makanan inovasi bunda nih, makan dibuat jelly-jelly dingin atau apa, bisa menyembuhkan atau membuat si anak jadi terasa nyaman gusinya. Oke, berarti caranya tuh dengan pakai titer ya bisa ya? Boleh Cuma pakai kalau dia titer. lagi gigit-gigit itu udah dibiarin aja. Yang Betul. penting bersih pastinya, hygiene Iya, ya. Nah terus Dok, yang paling sering juga nih dikhawatirin sama emak-emak ya, penggunaan empeng tuh benar nggak sih Dok bikin giginya berantakan? Terus apa aja sih sebenarnya yang menyebabkan gigi anak itu bisa berantakan? Oke. Jadi sebenarnya penggunaan empeng itu dia berfungsi untuk mengganti puting ya, mengganti puting ibu ya, Biar supaya nyaman. anaknya biar nyaman gitu. Untuk penggunaannya yang berlebihan dapat mempengaruhi. Tentu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi jika penggunaannya tidak dibatasi atau tidak diberikan waktu sama orang tua nih, maksudnya dia frekuensinya tuh terus dipakai, nggak ada batasan ini harus istirahat, nggak ada, itu bisa mempengaruhi. Tapi kalau misalnya memang penggunaan empengnya itu dibatasi, mama bisa Cuman mengatur, buat tidur doang cuman gitu? buat tidur aja, nggak yang dia intens setiap hari, insya Allah sih nggak Ngaruh ya? ngaruh. Dan usia di bawah 2 tahun, jangan lebih dari 2 tahun pakai gitu. Oh, gitu. Dan kalau bisa di 2 tahun udah cut, jangan pakai empeng Jangan lagi. pakai empeng lagi ya. Jadi kalau misalnya mama yang anaknya pakai empeng, pelan-pelan dikurangin, Iya, kurangin, pelan-pelan. nanti 2 tahun lepas. Iya. Oke. Nah itu Dok, penyebab gigi anak berantakan itu apa aja ya? Jadi sebenarnya faktor-faktor yang bisa menyebabkan gigi anak berantakan itu ada yang pertama faktor genetik. Oke, Iya, genetik keturunan ya. keturunan dari orang tua itu bisa. Contoh, Dari ibu apa dari ayah nih? iya orang tuanya. Dua-duanya. Yang namanya genetik ya, yang namanya Ya, genetik dua-duanya, Bu. Nggak dong, bisa sendiri ya jadi mempengaruhi. anaknya. Iya. Oke. Karena kan buatnya berdua ya. Oke Bu, oke. Oke, itu faktor utamanya itu faktor genetik ya. Contohnya seperti misalnya orang tuanya itu memiliki lengkung rahang yang sempit, bisa saja mempengaruhi gigi anak jadi lebih berantakan Oke. gitu. Yang kedua mungkin profil wajah orang tua juga mempengaruhi
gigi si anak nantinya. Terus yang kedua yaitu faktor lokal dalam mulut si anak sendiri. Contohnya misalnya gigi seri bawah 2-nya ini kan giginya udah lengkap semua nih, dan udah waktunya tanggal untuk gigi seri bawahnya, tapi dia tidak tanggal itu maksudnya copot ya, lepas gitu maksudnya ya. Tapi dia nggak tanggal. Jadi gigi permanen di bawahnya itu mencari jalan keluar lain. Nah, dia mencari jalan keluar lainnya itu ke gusi di bagian dalam atau gusi bagian luar. Nah, itu bisa mempengaruhi. Nah, kalau misalnya kejadian sudah seperti itu, langsung aja ke dokter gigi. Berarti istilahnya tuh kayak keluar rumah nggak lewat pintu tapi lewat jendela. Nah, itu dia bakal dapat masalah nantinya. Makanya di sini diperlukan peran orang tua yang selalu mengontrol, diawasi terus pertumbuhan gigi anak. Jadi gigi nanti itu sampai usia berapa ya, Dan? Maksudnya mulai gigi 6 tahun. 6 tahun ya, berarti. Jadi gigi susu itu dari 6 bulan sampai dia umur kurang lebih 2,5 tahun ya. Tumbuh gigi susu nanti ketika 6 tahun sudah mulai tumbuh gigi permanen. Berarti. Dan tanggal gigi susunya. Berarti nanti pas mulai SD itu baru giginya bolong-bolong ya satu-satu. Kayak kita dulu nggak sih? Ompong gitu kan dulu waktu belum belajar tentang ilmu kedokteran gigi, kita kan aduh ompong nih. Ternyata setelah belajar, oh gini ya gitu. Ternyata wajar kalau misalnya gigi ompong justru bagus. Ya, jangan sampai dia berlapis jadinya berlapis karena dia nggak tanggal di waktu yang tepat. Yang selanjutnya itu faktor ketiga yaitu adalah kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk contohnya anak sering isap-isap jempol, anak sering gigit-gigit kuku, gigit-gigit pensil, terus juga sering dorong-dorong lidahnya ke depan ke bagian giginya. Itu bisa mempengaruhi giginya jadi berantakan. Nah, jadi kan kadang emak-emaknya tuh pasti tuh racun banget ya, Dok, ya buka-buka e-commerce mau belanja buat bayinya gitu. Nah, berhubungan sama gigi nih, sebenarnya kapan sih bayi tuh mulai pakai odol sikat giginya? Terus sebenarnya ada nggak sih, Dok, odol yang bagus yang memang direkomendasikan sama dokter gigi? Jadi penggunaan pasta gigi pada anak itu pasta gigi, Bu, bukan odol. Penggunaan pasta gigi nggak apa-apa sih, odol kan bahasa awamnya ya. Nggak apa-apa, penggunaan pasta gigi atau odol pada anak itu bisa dimulai ketika gigi anak memang sudah ada yang tumbuh. Penggunaannya nggak usah banyak-banyak, cuma sebiji jagung aja. Tapi jadi makanan ya, jadi permen buat dia. Nah, kalau bisa juga di usia 2 tahun, yang anak itu stimulasi berkumurnya tuh udah baik. Kalau misalnya berkumurnya belum baik, takutnya nanti ketelan gitu. Sebenarnya kan pasta gigi anak ini dibuat jika tertelan sedikit nggak masalah, tapi kan ya lebih baik kita mencegah ya. Terus untuk apa tadi merek ya? Sebenarnya semua pasta gigi anak kan banyak nih beberapa merek. Intinya yang berfluoride. Bagusnya yang berfluoride. Nah, sebenarnya gimana ya cara ngajarin? Maksudnya biar anaknya tuh mau gitu loh, Dok, sikat gigi. Yang pertama sekali sih dari orang tuanya. Pasti. Iya kan, orang tua itu sebagai contoh ya. Jadi kalau bisa anak-anak itu kita dampingi untuk sikat gigi ya. Kalau malam sebelum tidur, ayo, yuk kita sikat gigi. Mama juga sikat gigi nih, Naurin juga sikat gigi. Ya sama-sama gitu orang tuanya. Terus tapi kalau misalnya di umur Naurin misalnya 2-3 tahun kan masih harus mama yang pegang. Nah itu mungkin anak akan rewel ya. Mungkin nanti ada pembahasan selanjutnya ada untuk itu karena teknik-tekniknya mungkin nanti ada dari dokter gigi yang lain ada bikin video memang khusus sama itu. Mungkin ada di Kumin Vlogi. Nah, buat teman-teman yang mau info tentang gigi, nah itu bagus banget nih dari dokter Danisa juga salah satu publishernya. Langsung aja bisa tambah-tambah informasi mengenai pergigian. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Kapan pertama kali dan juga kapan aja nih kita harus bawa bayi ke dokter gigi? Jadi sebenarnya jika orang tua memang mengawasinya dengan baik dan pertumbuhan gigi anak itu normal sesuai sama urutannya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya nanti di usia, jika orang tua memang pengen nih usia 6 bulan udah tumbuh 2 gigi pertama, boleh dibawa ke dokter. Tapi kok nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya orang tua udah merasa oh aman nih anak saya, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi jika seperti yang udah kita bahas juga tadi, kalau 1 tahun 12 bulan umur anak giginya belum kelihatan hilalnya sama sekali, itu aja dikonsultasikan ke dokter gigi. Kayaknya itu aja kali ya untuk pertanyaan-pertanyaan tentang gigi. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi tentang pergigian, nah bisa banget ya langsung drop di kolom komentar atau juga DM di Instagram. Nanti kita bisa bikin part 2 ya, Dok. Asik. Oh iya, sebelumnya kita kayaknya haus banget nih. Kita mau minum dulu. Ini dia nih minuman kita hari ini, yogurt drink by Yepo. Minuman enak, seger, sehat lagi. Kita cobain varian strawberry yuk, ini kesukaan aku. Bismillahirrohmanirrohim. Wih, seger.
nikmat. Minum berdua yuk dan pasti lebih nikmat. Cheers! PO. Jadi buat kalian yang memang pengen rasain kayak gimana rasanya yogurt homemade ya, Yepo yogurt ini, bisa banget ya. Iya, Langsung aja nanti DM di Instagram Yepo yogurt di sini ya, nanti juga bakal ada di description box. Oke, kayaknya kita udahan ya. Makasih banyak loh Dan udah berbagi informasi di sini. Mungkin nih Dokter Danisan ya, sebelum kita tutup ada mungkin closing statementnya gimana tuh Dan? Oke, jadi buat para bunda-bunda di rumah, ayah-ayah juga boleh harus selalu dipantau tumbuh kembang gigi anak. Jadi kalau misalnya nanti ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul atau misalnya pertumbuhan yang tidak sesuai dengan yang kita bahas tadi, boleh langsung konsultasikan ke dokter gigi. Pokoknya jika ada mencurigakan, jangan sungkan ya buat Iya. konsultasi. Ada mencurigakan, bisa cepat dicegah dan ditangani, bener ya? Benar. Oke, Denisa makasih banyak loh Dan. Semoga kita bisa ketemu lagi. Terima kasih udah Sama-sama ngundang. lo udah mau bikin video di sini. Ya Allah, makasih banget. Semoga bermanfaat ya. Amin. Mungkin yang ada pertanyaan seputar gigi bisa banget ya langsung drop di kolom komentar. Nanti insya Allah kita buat part 2 Dok. Boleh, insya Allah Ada. ada waktunya ya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini dan thanks for watching and see you on my next video. Bye bye.